Kumpulan hadis tentang sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ketika waktu sholat telah tiba kemudian dia membaguskan wudunya, khusyuknya serta sholatnya, melainkan hal itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada seluruh waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang maka Allah berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melaksanakan sholat fajar, maka waktunya hingga muncul tanduk setan pertama. Jika kalian sholat zuhur, maka waktunya hingga tiba waktu sholat asar. Dan jika kalian melaksanakan sholat asar, maka waktunya hingga matahari menguning. Jika kalian melaksanakan sholat maghrib, maka waktunya hingga syafaq mega merah menghilang. Dan jika kalian sholat isya, maka waktunya hingga tengah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk, dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang angin ketika sedang sholat, maka berwudulah dan hendaklah dia mengulangi lagi sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid, karena paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang menunggu sholat hingga dia melaksanakan sholat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik kecuali sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada keduanya, tentulah mereka akan mendatanginya walau harus dengan merangkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan ruku dalam sholat, berarti ia telah mendapatkan 1 rakaat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah ingin memanjangkan sholat, namun aku mendengar tangisan bayi. Maka aku pendekkan sholatku karena khawatir akan memberatkan ibunya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seimbanglah dalam sujud dan janganlah seseorang meletakkan tangannya seperti anjing. Dan jika meludah maka jangan sekali-kali ia meludah ke arah depan atau ke sebelah kanannya, karena dia sedang berhadapan dengan Robnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang lalai atau ketiduran dari mengerjakan sholat, maka beliau menjawab, "Hendaknya ia kerjakan ketika telah mengingatnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang dari kalian jika mendirikan sholat, maka setan mendatanginya, lalu merancukan kehusyukannya hingga dia tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Maka apabila salah seorang dari kalian mendapati hal tersebut, maka hendaklah dia bersujud 2 kali, dan dia duduk 1 kali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat."